Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Natasha dengan NIM 202020 3887 220002, kelas IPS 2A. Video ini saya buat guna menambah wawasan penonton, terutama pada diri saya sendiri. Selain itu, video pembelajaran ini juga sebagai landasan nilai untuk saya pada mata kuliah Sejarah Indonesia. Olehnya itu, saya memerlukan kritikan, saran, dan masukan untuk kesempurnaan video pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak apabila saudara atau saudari sekalian telah menonton video ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Pada video pembelajaran ini, materi yang akan saya uraikan yaitu tentang revolusi yang terjadi di Indonesia. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui tentang pengertian revolusi. Nah, di sini akan saya uraikan pengertian revolusi menurut dua ahli. Yang pertama yaitu menurut Koeng-Jaraningrat dan yang kedua yaitu menurut Wijoyo Nitisastro. Pengertian revolusi menurut Koeng-Jaraningrat yaitu revolusi merupakan usaha untuk dapat tetap hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan menurut Wijoyo Nitisastro, revolusi merupakan proses transformasi total dari kehidupan tradisional bersama-sama teknologi yang baik, pra-modern dalam arti organisasi sosial untuk pola ekonomi dan politik. Nah, selanjutnya kita harus memahami pula apa latar belakang terjadinya revolusi di Indonesia. Latar belakang terjadinya revolusi di Indonesia dimulai dari peran pemuda, tokoh-tokoh pejuang, sampai pengkhianatan Belanda beserta sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima ketika lumpuh akibat bom atom sebanyak 90.000 sampai 146.000 orang tewas saat itu. Setelah 3 hari kemudian, bom atom pun kembali jatuh di kota Nagasaki, Jepang, dan menewaskan 39.000 sampai 80.000 orang. Akibat serangannya yang dilakukan oleh sekutu, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Melihat hal itu, kemudian golongan muda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Soekarno-Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian sehari setelah penculikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Rakyat pun bersorak-sorak gembira. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Belanda kembali datang. Mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Selanjutnya, sejarah perekonomian Indonesia pada awal revolusi. Nah, pada awal revolusi, kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring berputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia. Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekap jejak perjalanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia. Masa sebelum penjajahan pada tahun 1600. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu ketika Portugis masuk ke Indonesia Maluku pada abad ke-16. Atas dasar hal itu,
maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Bali, dan masih banyak kerajaan lainnya. Sedangkan pada masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950, keadaan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan amat buruk. Ada beberapa penyebabnya, diantaranya yaitu 1. Inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua yaitu pada tanggal 6 Maret tahun 1946, pada saat itu kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November tahun 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Yang keempat, kas negara kosong. Yang kelima, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kedatangan Belanda dan sekutu. Awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtmont pada tahun 1592. Kesuksesan ekspedisi de Houtmont ini diikuti dengan lahirnya VOC pada tahun 1602. Untuk melakukan konsolidasi para pedagang Belanda agar bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Agar pedagang Belanda bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya dari Portugal, Spanyol, Inggris, dan lainnya. Akhirnya VOC menjadi perusahaan yang sukses memonopoli rempah-rempah dan menguasai wilayah Indonesia selama ratusan tahun. Dengan Belanda memutuskan untuk melakukan monopoli perdagangan, ini menandai sebagai awal penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai Revolusi Indonesia. Saya berharap materi yang saya jelaskan pada video pembelajaran ini bisa dipahami dan dimengerti dengan mudah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.